Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 29 April 2022. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab kita hari ini dari Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2 yang demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabar Bapak Ibu? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Jemaat yang terkasih, bagi sebagian kita, ketika mendengar kata labirin kehidupan, tentu langsung teringat kepada buku salah satu pendeta GKI. Ya, pendeta Joas Adi Prasetya. Beliau adalah pendeta GKI dan dosen di STFT Jakarta. Dalam bukunya Labirin Kehidupan, di mana menggambarkan seni peziarahan atau perjalanan hidup bagai berjalan dalam sebuah labirin. Bagaimana manusia berjalan dalam lorong-lorong yang berliku, yang tentu kadang menyesatkan, kadang mengecewakan, dan kadang tidak menemukan jalan keluar. Perjalanan hidup manusia akan terus berproses menuju ke masa depan. Menjalani perjalanan kehidupan dengan setia dari detik ke detik sebagai respon manusia atas kehadiran dan atas pemeliharaan Allah. Dalam sebuah peziarahan hidup manusia, pasti akan selalu ada yang namanya tantangan dan pencobaan. Namun bagaimana kita sebagai anak-anak Allah menanggapi pergumulan demi pergumulan di dalam hidup kita? Surat Yakobus mengajak setiap kita untuk memohon hikmat dan tetap teguh dalam iman meskipun menghadapi pencobaan dan juga pergumulan. Menikmati pergumulan sebagai sebuah kebahagiaan melalui hikmat dan bertekun. Tentu bertekun akan pengharapan. Hikmat itu datangnya dari Allah. Hanya kepada orang-orang yang berkenan saja yang mau menerima hikmat Allah. Dalam Perjanjian Lama, hikmat lebih kepada sebuah kebajikan intelektual. Dan sedangkan dalam Perjanjian Baru, praksis dari Sophia atau ajaran kebijaksanaan. Hikmat dalam pembelajaran kita mengajak untuk kita menjadi bijaksana dalam menghadapi yang namanya pergumulan. Sikap selanjutnya dalam menghadapi pergumulan adalah bertekun dalam pengharapan. Jurgen Moltmann, seorang teolog, dalam bukunya Theology of Hope atau Teologi Harapan, menjelaskan tentang dasar pengharapan Kristen adalah pada kebangkitan Kristus yang baru saja kita rayakan. Melalui kebangkitan Kristus itulah kita memperoleh pengharapan yang dapat meneguhkan dan dapat menguatkan kita dalam peziarahan menuju masa depan. Pergumulan hidup adalah cara Allah mengasihi kita. Pergumulan hidup tidak bisa kita hindari. Ya, yang harus
dilakukan adalah memohon kepada Allah agar Ia selalu menuntun kita, agar Ia selalu menopang kita. Bersama-sama dengan Allah, kita tidak akan tersesat dalam sebuah labirin kehidupan. Sebaliknya, kita akan menikmati langkah demi langkah peziarahan kehidupan itu. Bapak, Ibu, Saudara, selamat berproses bagi setiap kita. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam tiap-tiap peziarahan kehidupan kami, biarlah kami boleh menikmati langkah demi langkah kaki kami untuk menapaki labirin kehidupan. Tentunya dalam setiap perjalanan kami tidak hanya menemukan kerikil, tetapi juga kami mungkin tersandung, terjatuh. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau boleh menopang tiap-tiap kami untuk boleh terus bangkit, melewati, menapaki hari demi hari. Bimbing kami selalu ya Tuhan, lingkupi kami dengan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa.